Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaannya, bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya. Upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dilakukan dengan dua cara, yaitu cara diplomasi dan cara perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata. Insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan bendera Belanda, merah putih biru, menjadi bendera Indonesia, merah putih. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September tahun 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda, merah putih biru, di tiang bendera Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka mendatangi hotel itu dan berusaha menurunkan bendera tersebut. Akhirnya, bendera Belanda berhasil diturunkan dan bagian bendera yang berwarna biru dirobek. Kemudian, bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia, merah putih. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan pekikan, merdeka, berulang kali. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi antara rakyat Indonesia di Semarang dengan tentara. Peristiwa ini berawal ketika para tawanan veteran Angkatan Laut Jepang yang dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Pemindahan ini dikawal oleh polisi Indonesia. Di tengah perjalanan, mereka memberontak dan melarikan diri. Selanjutnya mereka bergabung dengan batalion Jepang yang berada di bawah pimpinan Mayor Kido yang masih bersenjata di Jatingaleh, Semarang. Pada tanggal 14 Oktober tahun 1945, tersiarnya kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi, Semarang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Akan tetapi, ketika hendak melakukan pemeriksaan, Jepang menembaknya sehingga ia gugur. Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah sehingga mereka serem. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara sekutu yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle tiba di Semarang. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1945, kedatangan mereka bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengurus tawanan perang tentara Jepang yang ada di Jawa Tengah. Semula kedatangan tentara sekutu disambut baik. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Marwongso Negoro menyepakati menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Adapun tentara sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia. Tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, ternyata tentara sekutu telah mengikutkan tentara NICA. Pada saat mereka membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya insiden yang kemudian meluas menjadi sebuah pertempuran terbuka di Magelang dan Ambarawa. Pada saat tentara sekutu ingin menduduki dua desa di sekitar Ambarawa, pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman, Komandan Divisa V Banyumas berusaha membebaskan dua desa itu. Letkol Isdiman gugur dalam peristiwa tersebut. Setelah gugurnya Letkol Isdiman, Panglima Divisi Banyumas Kolonel Sudirman terjun langsung memimpin pertempuran. Pada tanggal 12 Desember tahun 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan TKR dan Laskar. Kemudian pada tanggal 12 Desember tahun 1945 pasukan Indonesia melancarkan serangan terhadap tentara sekutu di Ambarawa. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Indonesia menggunakan taktik gelar supit urang, atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga tentara sekutu benar-benar terkurung. Setelah berlangsung beberapa hari, pada tanggal 15 Desember tahun 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan menguasai kota Ambarawa. Kemenangan Indonesia pada pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan di Ambarawa. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1946.
Kota Bandung sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara sekutu tidak dapat menggunakan Kota Bandung sebagai pos-pos militer. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan pasukan sekutu yang dipimpin Brigadir McDonald di Kota Bandung. Mereka datang pada tanggal 12 Oktober tahun 1945 dengan tujuan melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Sejak awal kedatangannya, hubungan tentara sekutu dengan pihak Republik Indonesia sudah tidak baik. Mereka menuntut rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Bandung sehingga berakibat timbulnya berbagai bentrokan. Pertentangan antara pihak sekutu dan pihak Indonesia semakin meruncing. Pada tanggal 23 Maret tahun 1946 meletus pertempuran antara rakyat Bandung melawan sekutu. Pertempuran paling besar terjadi di Desa Dayakolot, sebelah selatan kota Bandung. Di tempat ini terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, dua orang pejuang Indonesia bernama Muhammad Toha dan Ramdan berupaya meledakkan gudang senjata sekutu. Mereka berdua gugur setelah berhasil meledakkan gudang tersebut. Adanya pertempuran ini membuat keadaan kota Bandung semakin tidak aman. Akhirnya pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan. Atas instruksi tersebut, penduduk kota Bandung mengosongkan kota dan mengungsi ke daerah pegunungan. Sebelum meninggalkan kota Bandung, TRI dan rakyat membakar kota Bandung. Peristiwa ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 9 Oktober tahun 1945. Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly tiba di kota Medan. Kedatangan tentara sekutu ini ternyata diboncengi oleh tentara NICA yang bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal ini memicu munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Pertempuran pertama meletus pada tanggal 13 Oktober tahun 1945, antara para pemuda dengan pasukan sekutu. Para pemuda menyerang gedung-gedung pemerintahan yang dikuasai sekutu. Pertempuran ini kemudian menjalar ke beberapa kota lainnya, seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Oleh karena seringnya terjadi berbagai insiden, pada tanggal 18 Oktober tahun 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat membawa senjata dan semua senjata yang ada harus diserahkan kepada sekutu. Pada tanggal 1 Desember tahun 1945, tentara sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di pinggiran kota Medan dengan tujuan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak saat itu, istilah Medan Area menjadi terkenal. Tentara sekutu beserta NICA melakukan pengusiran terhadap unsur-unsur Republik Indonesia di kota Medan. Para pemuda melakukan perlawanan terhadap sekutu dan NICA. Akibatnya kota Medan menjadi tidak aman. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember tahun 1945, sekutu melancarkan operasi militer secara besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia dengan mengikut sertakan pesawat-pesawat tempurnya. Para pejuang membalas serangan tersebut sehingga menimbulkan berbagai bentrokan di seluruh kota yang menelan korban dari kedua pihak. Pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 20 November tahun 1945. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan pasukan Belanda berjumlah sekitar 2.000 tentara disertai tokoh-tokoh yang bersedia bekerja sama dengan Belanda di Bali. Kedatangan Belanda ke Bali bertujuan untuk membantu pendirian sebuah negara boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Belanda kemudian membujuk Letkol I Gusti Ngurah Rai untuk bergabung, namun, bujukan tersebut ditolak. Pada tanggal 18 November tahun 1946, I Gusti Ngurah Rai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Satu detasemen polisi lengkap dengan senjatanya berhasil dilumpuhkan. Untuk menghadapi pasukan Ngurah Rai, Belanda mengerahkan seluruh pasukan yang berada di Bali dan Lombok. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan, atau perang habis-habisan. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Pertempuran berakhir dengan gugurnya Letkol I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang anggota pasukannya.
Adapun di pihak Belanda, diperkirakan sebanyak 400 tentara Belanda tewas dalam pertempuran ini. Untuk mengenang peristiwa ini, didirikan Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa di daerah bekas medan pertempuran. Serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret tahun 1949. Serangan bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan, meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda. Serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigade 10, Wehkrey C3 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan-pasukan TNI telah mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam kota. Pagi hari pada tanggal 1 Maret tahun 1949 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat sewaktu sirine berbunyi tanda jam malam telah berakhir. Serangan umum dilancarkan dari segala penjuru kota. Pasukan Belanda tidak menduga akan ada serangan mendadak seperti itu, sehingga dalam waktu yang relatif singkat pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar Yogyakarta. Dalam serangan umum TNI akhirnya berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Keberhasilan serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 mendatangkan dukungan internasional terhadap bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi pendorong berubahnya sikap pemerintah Amerika Serikat terhadap Belanda. Pemerintah Amerika Serikat yang semula mendukung Belanda, berbalik menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak RI. Oleh karena desakan itu, serta kedudukannya yang makin terdesak oleh gerilyawan Indonesia, Belanda akhirnya bersedia berunding dengan RI. Demikianlah video singkat berbagai perlawanan bersenjata bangsa Indonesia demi menjaga tetap tegaknya proklamasi kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, marilah tetap kita kobarkan semangat nasionalisme kita, karena kemerdekaan ini adalah tidak cuma-cuma. Di sana ada cucuran keringat, tetesan darah dan air mata para pejuang terdahulu. Semoga jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur sebagai kusuma bangsa, diterima dan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Jangan lupa sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, subscribe, klik like bila suka, dan share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Terima kasih telah menonton sampai akhir.